Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara mahasiswa, marilah kita lanjutkan pertemuan untuk perkuliahan fisioterapi geriatri untuk pertemuan yang ke-12. Pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas tentang teknik perlindungan sendi. Pada bahasan ini, kita memandang perlu bahwa lanjut usia ini sudah mengalami permasalahan-permasalahan yang terjadi pada persendian karena proses degenerasi, di mana lanjut usia permasalahan pada persendian antara lain adanya kasus OA, RA, osteoporosis, ankylosing spondylitis, gout, dan lain-lain. Nah, kasus-kasus patologi pada persendian ini, problem utamanya adalah nyeri yang menyerang pada persendian, di mana aktivitas lanjut usia ini membutuhkan kondisi persendian yang cukup baik, tidak ada gangguan. Kalau ada gangguan nyeri pada persendian, tentunya akan mengalami gangguan dalam aktivitas kesehariannya. Untuk itu, maka dipandang perlu upaya-upaya fisioterapi untuk melindungi sendi, yaitu kita perlu adanya teknik perlindungan sendi agar lansia tetap bisa beraktivitas, agar lansia tetap bisa bergerak, dapat melakukan aktivitas fungsionalnya dengan seminimal mungkin keluhan nyeri. Ya, jadi bisa melakukan aktivitas dengan keluhan nyeri yang seminimal mungkin dan tidak memperberat gangguan pada persendiannya. Nah, untuk itu maka pemahaman pentingnya teknik perlindungan sendi pada lansia menjadi hal yang penting karena lansia harus tetap melakukan aktivitas meskipun mengalami permasalahan-permasalahan pada persendian oleh karena kasus peradangan maupun karena proses degeneratifnya. Maka upaya yang harus kita lakukan sebagai upaya perlindungan sendi adalah pertama, menghindari pemakaian sendi berlebihan. Upayakan sendi dalam melakukan aktivitasnya tidak berlebihan. Kalau memang sendi besar bisa dipakai, maka pakailah sendi-sendi yang besar, ya, jangan sendi yang kecil. Kalau memang bisa dilakukan pengurangan pembebanan pada persendian dengan cara aktivitas duduk, maka aktivitas duduk menjadi sebuah pilihan. Kalau memang harus dilakukan variasi antara berdiri dan duduk, maka mekanisme variasi berdiri dan duduk itu menjadi salah satu upaya untuk menghindari pemakaian sendi berlebihan. Kemudian yang kedua, menghindari trauma. Ya, jangan sampai sendi yang sudah mengalami kerusakan dengan tetap melakukan aktivitas, ini akan terjadi trauma yang berulang. Ya, hindari aktivitas atau mungkin gerakan-gerakan yang bisa mengakibatkan mikrotrauma atau trauma kecil yang berulang sehingga nanti akan membahayakan pada persendiannya. Kemudian mengurangi pembebanan, ya, maksimal mungkin beban pada sendi dikurangi dengan melakukan modifikasi aktivitas, menggunakan alat bantu, menggunakan sistem kerja yang efektif, efisien, sehingga beban di persendian bisa dikurangi. Menggunakan sendi yang lebih kuat dan lebih besar. Ya, jadi dalam tubuh kita itu ada sendi-sendi besar yang menopang tubuh, sendi-sendi utama dalam sebuah gerakan, maka pilihan penggunaan sendi-sendi yang besar, sendi-sendi yang lebih kuat menjadi hal yang penting dalam perlindungan sendi. Lakukanlah istirahat di sela-sela aktivitas. Ya, jadi beberapa upaya yang bisa kita lakukan ini adalah bagian dari
upaya kita untuk melakukan perlindungan sendi. Kemudian nanti akan kita bahas, kita akan beri contoh berbagai macam teknik perlindungan sendi. Nanti ada videonya. Tapi kita akan bahas berikutnya, ada yang namanya teknik konservasi energi. Jadi ada dua teknik, teknik perlindungan sendi, dan berikutnya adalah teknik konservasi energi. Mengapa konservasi energi ini penting? Yaitu lansia yang sudah mengalami penuaan, di sana akan terjadi defisit energi. Energi yang ada pada lansia akan cenderung menurun oleh karena penurunan berbagai macam fungsi jaringan dan organ, termasuk fungsi paru, fungsi jantung, dan fungsi kekuatan otot yang menurun. Ini akan mengakibatkan energinya juga akan berkurang, termasuk juga karena asupan nutrisi yang berkurang. Ini juga akan berdampak terhadap ketersediaan energi pada lanjut usia. Padahal lansia harus tetap beraktivitas. Bagaimana lansia tetap beraktivitas dengan energi yang menurun, yang berkurang, tetapi kualitas aktivitas itu tetap bisa terjaga, maka pemahaman teknik konservasi energi ini harus diperhatikan. Di mana teknik konservasi energi intinya lansia tetap bisa melakukan aktivitas secara efektif efisien dengan energi yang seminimal mungkin. Maka dalam teknik konservasi energi yang harus diperhatikan adalah pertama, rencanakan aktivitas sehingga tidak ada gerakan kejut yang akan meningkatkan stres fisik dan emosional. Jadi rencanakan aktivitas optimal mungkin. Ya, jangan sampai ada gerakan-gerakan yang mendadak karena akibat dari aktivitas yang tidak direncanakan. Misalkan kita akan mengangkat sebuah barang, tiba-tiba barang itu mau lepas atau mau jatuh, sehingga mau tidak mau kita harus mempertahankan barang itu dengan gerakan yang cepat, gerakan yang kejut. Nah, ini ternyata menguras energi. Lakukanlah pengaturan aktivitas sedemikian rupa, termasuk rencana aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Kalau aktivitas itu bisa dilakukan secara bersama-sama, lakukanlah secara bersama-sama. Ya, jadi kalau misalkan kita akan melakukan istilahnya mengambil barang yang ada di dapur, maka apa yang bisa kita ambil pada saat aktivitas ke dapur itu dilakukan. Jangan sampai kita ke dapur hanya mengambil misalkan kecap, nanti jalan ke ruang makan. Setelah itu, oh ternyata ini masih kurang garam, mengambil lagi ke belakang, kemudian kembali lagi. Ternyata, oh ini masih kurang cabai, masih balik lagi. Nah, itu namanya aktivitas yang tidak terencana. Alangkah baiknya kalau sekali aktivitas ke dapur, bisa mengambil kecap, bisa mengambil garam, bisa mengambil cabai. Itu contoh aktivitas yang direncanakan. Termasuk juga, misalkan kita akan melakukan aktivitas berbelanja ke pasar. Kita mau beli gula merah misalkan. Sudah, setelah kita sampai rumah ternyata masih kurang. Oh, ini ternyata berasnya juga habis, harus kembali lagi ke pasar. Terus, setelah itu sudah sampai rumah ternyata baru ingat, oh ini ternyata perlu pisang, buah, harus kembali lagi ke pasar. Bolak-balik ke pasar ini merupakan aktivitas yang tidak efektif. Rencanakan dengan baik. Kalau saya akan ke pasar, apa saja yang akan dibeli? Catat sedemikian rupa sehingga nanti aktivitasnya bisa sekali, tidak bolak-balik. Itu yang namanya merencanakan aktivitas. Dan itu tidak gampang memang, tetapi harus
dari sekarang diprogramkan sedemikian rupa sehingga aktivitas yang dilakukan betul-betul efektif, efisien, tidak bolak-balik. Kemudian atur lingkungan aktivitas sehingga energi dapat efisien. Mengatur lingkungan aktivitas saya ambil contoh. Kalau aktivitas kita ada di dapur, semaksimal mungkin kebutuhan terkait dengan aktivitas memasak itu tersedia dekat dengan dapur. Kita membutuhkan pisau, membutuhkan bumbu masak, membutuhkan apa? Ya letakkan sedekat mungkin dengan aktivitas di sekitar dapur. Jangan sampai dapurnya ada di belakang, ternyata tempat sayur ada di kulkas, kulkasnya ada di ruang tengah. Butuh alat potong, pisaunya ada di almari, almarinya ada di tempat lain. Oh ini ternyata butuh mencuci bahan makanan, wastafel atau kerannya ada di tempat yang lain. Harus ke sana kemari, ini ternyata membuang energi. Lakukanlah aktivitas sedekat mungkin. Kalau aktivitas misalkan aktivitas di meja makan, ya sebisa mungkin kebutuhan makan, alat makan itu ada di sekitar meja sehingga tidak kesana kemari. Jangan sampai mau makan tapi ternyata tempat nasinya ada di belakang, kemudian sendoknya ada di depan, kemudian piringnya ada di mana lagi. Itu harus kesana kemari. Itu namanya lingkungan aktivitas yang tidak teratur baik. Ingat ya, aktivitas yang teratur, lingkungan aktivitas yang teratur dengan baik, ini ternyata bisa menghemat energi yang terbuang. Kemudian jika mungkin aktivitas dilakukan dalam posisi duduk. Ya. Jadi karena posisi berdiri ini juga membutuhkan energi, maksimal mungkin aktivitas bisa dilakukan dengan cara duduk. Kalau kita misalkan aktivitas meracik-racik bahan makanan, menyiapkan makanan untuk memasak bisa dilakukan dengan cara duduk, kenapa harus dilakukan dengan cara berdiri? Gitu ya. Upayakan duduk itu jauh lebih hemat. Misalkan kita mau nyetrika, ada orang nyetrika dengan cara berdiri, padahal sebenarnya nyetrika bisa dilakukan dengan cara duduk. Kalau bisa dengan duduk, kenapa harus berdiri? Ini yang namanya hemat energi. Jangan menjinjing atau mengangkat barang jika dapat didorong. Kalau sesuatu itu bisa didorong, bisa digeser, kenapa harus diangkat? Ini hal kecil, sederhana, tetapi kalau dari yang kecil sederhana ini kita bisa mengupayakan dengan baik, maka hasilnya juga energi yang terbuang itu juga tidak terlalu banyak. Gunakan alat aktivitas yang relatif ringan. Ya. Jadi banyak alat aktivitas di sekitar kita yang mungkin terlalu besar. Misalkan kita akan menggunakan vakum untuk membersihkan debu. Ya. Kalau memang itu tempatnya kecil, bisa dilakukan dengan alat vakum yang kecil, kenapa harus vakum yang gede yang kita gunakan? Gitu. Misalnya kita akan motong sayuran, ada pisau sayur sendiri. Ya, kalau bisa dengan pisau kecil, kenapa harus pisau yang besar? Itu contoh alat aktivitas. Kalau bisa gunakan alat aktivitas yang relatif ringan, simple dan mudah untuk kita lakukan. Lakukan aktivitas dengan cara yang sama sehingga efisien. Ya, jadi kita kalau bisa lakukan aktivitas jangan terlalu banyak manuver. Ya, aktivitas yang sederhana saja. Termasuk juga penggunaan alat-alat masak yang relatif gampang. Contohnya kalau memang ada alat masak yang misalkan seperti panci presto, ya itu kan cepat untuk memasak, ya maka gunakanlah itu daripada kita menggunakan alat kukus yang biasa. Kemudian atau kita menggunakan pola cara masak yang efektif, ya. Jadi
kita memilih bahan makanan yang mudah untuk dimasak. Ya, kalau kita bisa masak nasi, kenapa harus dalam bentuk kupat atau lontong? Itu kan masaknya lama, itu berjam-jam. Kalau kita mau masak daging, ya kalau daging bisa dimasak dengan cepat, kenapa harus dibikin rendang yang harus berjam-jam? Itu contoh aktivitas-aktivitas yang bisa kita hemat sebenarnya. Sering diselingi dengan istirahat. Banyak aktivitas yang kita seringkali karena asik, maka tidak istirahat. Lakukanlah selingan untuk istirahat. Aktivitas dibagi menjadi beberapa bagian dan dikerjakan dalam waktu yang berbeda. Jangan dalam satu kali tempo, kalau memang aktivitas itu banyak. Lakukanlah jeda, lakukanlah istirahat. Kira-kira gitu. Kemudian kalau teknik mengangkat dan mengangkut, ini juga bagian dari rangkaian dari teknik perlindungan sendi dan konservasi energi. Saya rasa saudara-saudara juga sudah paham prinsip mengangkat dan mengangkut. Kemudian kita akan coba lihat video ya yang terkait dengan teknik perlindungan sendi. Ya. Coba kita akan melihat videonya. Jadi teknik perlindungan sendi fokusnya adalah ya, kita akan melakukan perlindungan sendi dalam aktivitas keseharian kita.
Ya. Ini contoh aktivitas yang bisa dilakukan sebagai bagian dari teknik perlindungan sendi. Ya. Oke, coba kita lihat bentuk perlindungan sendi yang lain. Ya. Prinsip perlindungan sendi adalah meminimalkan nyeri, kemudian mempertahankan mobilitas dan fungsi, dan mengurangi energi yang dipakai. Ya, jadi gunakanlah sendi-sendi yang besar, sendi-sendi yang kuat dalam beraktivitas. Ya. Seperti contohnya tas ini, kalau tas ini memang bisa ditaruh di bahu, kenapa harus ditaruh di siku? Ya, karena siku itu sendi yang kecil, bahu sendi yang cukup kuat. Ya, misalkan mendorong ini, lebih baik mendorong dengan panggul ini lebih kuat. Ya, distribusikan beban kepada sendi yang banyak. Ya. Kalau kita duduk, ini beban akan terdistribusi pada kaki kursi, ya, bukan hanya pada lutut, ya, sehingga sebisa mungkin dengan cara duduk. Nah, membawa galon seperti ini, ya, kalau pegangan pada pegangan nanti akan berat, tapi kalau diangkat dengan dua tangan akan jauh lebih ringan. Termasuk mengangkat panci seperti ini. Kita seringkali mengangkat teflon itu dengan pegangan saja, itu tangan satu. Tetapi kalau bisa diangkat dengan dua tangan akan jauh lebih ringan. Ya, tetapi ini membutuhkan pembiasaan tersendiri sebenarnya. Jadi mengurangi beban pada tangan, ya. Ya. Jadi kalau sesuatu itu bisa digeser, geser saja, tidak harus diangkat. Itu akan jauh lebih ringan beban tangan kita. Kemudian kalau ini akan membuka tutup botol, ya tadinya menggunakan tangan, bisa menggunakan alat pembuka. Ini akan jauh lebih ringan. Jadi hindari penggunaan sendi yang sama dalam waktu yang lama. Ya. Kalau kita memasak biasanya berdiri, ini diselingi dengan cara duduk. Gitu. Ada berdiri, ada duduk, dan seterusnya. Ya. Jadi lakukan keseimbangan antara bekerja dengan istirahat, ya. Gunakanlah keranjang atau troli, ya, dalam membawa barang atau membawa sesuatu, tidak harus diangkat, dijinjing. Hindari aktivitas yang meraih, menjangkau, tetapi yang aman untuk sendi. Saya rasa ini beberapa contoh aktivitas perlindungan sendi dan teknik konservasi energi yang bisa kita pelajari. Harapannya karena ini adalah pembiasaan, upaya-upaya untuk melakukan perubahan terkait dengan pembiasaan aktivitas yang meminimalkan beban persendian
meminimalkan energi yang dipakai menjadi hal yang penting. Dan ini ada kaitannya dengan edukasi kepada lansia. Sehingga karena ini proses edukasi, maka penjelasan, pendekatan yang tidak henti-hentinya menjadi kunci keberhasilan dari pelindungan sendi ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya mohon untuk bisa dibaca link-link video yang tadi disampaikan untuk dipelajari dan bisa ditambahi dengan konten-konten video di tempat lain supaya saudara punya pemahaman dan gambaran yang lebih lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.